warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Afianti, NIM 1833046. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Windows dan Linux. Yang pertama kita bahas adalah mengenai sejarahnya dahulu. Windows pertama kali dirilis sebagai bagian dari sistem DOS pada tahun 1985. Pada masa itu, Apple Macintosh sangat sukses karena memperkenalkan Graphical User Interface atau GUI, dan dengan itu mempopulerkan komputer pribadi kepada masyarakat. Sehingga demi meningkatkan popularitas DOS, Microsoft menyertakan Windows dan DOS dalam satu paket. Namun baru pada versi yang ketiga yang dirilis pada tahun 1990, Windows mencapai kesuksesan dalam pasar sistem operasi berbasis grafik. Dan dengan dirilisnya Windows 95, Microsoft menjadi nama yang umum di pasar sistem operasi. Mulai saat itu, setiap personal komputer dipasarkan dengan Windows yang sudah terinstalasi. Nah, sedangkan Linux merupakan sistem operasi sumber terbuka yang sangat besar desainnya, mengambil dari sistem operasi multi-user Unix. Linux dapat didistribusikan dan dimodifikasi secara bebas karena menggunakan lisensi open source. Linus Torvalds adalah sosok di balik kernel Linux. Kernel versi paling awal dirilis untuk umum pada tahun 1991 melalui internet. Presentasi terbesar Linux adalah desainnya yang multi-user dan diketahui memiliki stabilitas dan keamanan yang lebih baik dibanding Windows. Yang kedua, keamanan. Isu keamanan dan stabilitas adalah masalah yang dihadapi setiap pengguna Windows. Karena Windows memiliki pengguna yang paling banyak, para peretas dan spammer lebih sering membidik Windows. Versi Windows konsumen pada awalnya didesain untuk kemudahan penggunaan pada komputer single user tanpa koneksi jaringan dan tidak mempunyai fitur keamanan. Microsoft merilis patch keamanan melalui layanan Windows Update kira-kira sekali setiap bulan. Namun, update yang bersifat kritis dirilis pada interval yang lebih singkat saat diperlukan. Seringkali user mengeluh blue screen of death, di mana program berhenti secara tiba-tiba dan user diharuskan merestart PC secara manual. Di sisi lain, Linux sangat stabil dan jauh lebih aman dibanding Windows karena Linux dijalankan komunitas, dibangun dengan kolaborasi, dan diawasi secara konstan oleh developer dari seluruh penjuru dunia. Setiap ada masalah baru dapat diperbaiki dalam hitungan jam, dan patch yang diperlukan dapat dirilis pada waktu yang sama. Selain itu, Linux berbasis pada arsitektur Unix yang multi-user sehingga lebih stabil dibandingkan single user. Yang ketiga, kita akan membahas struktur sistem operasi Windows. Ada 3 file sistem yang terdapat pada Windows, yaitu yang pertama, FAT16. Sistem ini hanya diperuntukkan untuk mengatur floppy drive, namun dikembangkan lagi hingga bisa mengatur file pada hard disk. FAT16 juga kompatibel pada operating system Windows 95 atau 98, bahkan ME dan juga Unix. Kekurangan dari sistem file ini adalah tidak dapat adanya support untuk melakukan enkripsi, kompresi, dan kontrol akses dalam partisi. Nah, yang kedua, FAT32 adalah pengembangan dari FAT16, membuat kemampuan hard disk jadi lebih baik, akan tetapi kekurangannya adalah sistem file ini tidak dapat digunakan di sembarang operating system. Yang ketiga, NTFS. Sistem file ini sudah mendukung kompresi file, enkripsi data, dan cluster, serta peningkatan security yang jauh lebih baik dari sistem file sebelumnya. Direktori yang terbentuk saat instalasi Windows antara lain direktori C/Windows. Terdapat semua sistem dari Windows seperti device driver, registry, dan program-program lain yang digunakan oleh Windows untuk dapat bekerja. Yang kedua, direktori C program files menyimpan program-program yang telah diinstal pada Windows. Yang ketiga, direktori C my document berisi semua data maupun dokumen yang dimiliki oleh user. Berikut ada penjelasan dan kegunaan dari masing-masing direktori Linux yang ada di root. Yang pertama, /bin berisi file-file binary yang dapat digunakan oleh seluruh user, baik user biasa maupun super user. Yang kedua, /boot berisi file-file yang digunakan untuk booting Linux termasuk kernel image. Yang ketiga, /dev berisi file sistem khusus yang merupakan refleksi device hardware yang dikenal dan digunakan sistem. Yang keempat, /etc berisi file-file konfigurasi sistem, biasanya hanya boleh diubah oleh super user. Yang kelima, /home berisi direktori-direktori yang merupakan direktori home untuk user biasa dan aplikasi tertentu. Yang keenam, /lib berisi file-file library yang digunakan untuk mendukung kerja kernel Linux.
Yang ke-7 /mnt, yaitu direktori khusus yang disediakan untuk mounting atau mengaitkan device disk storage ke sistem dalam bentuk direktori. Yang ke-8 /proj, berisi file sistem khusus yang menunjukkan data-data kernel. Yang ke-9 /root, direktori home untuk user root atau user khusus dengan privilege hampir tak terbatas. Yang ke-10 /sbin, sama seperti direktori bin, tapi hanya super user yang dapat menggunakan binary tersebut karena fungsi-fungsi binary yang terdapat di direktori ini untuk memaintain sistem. Yang ke-11 /temp, berisi file-file sementara yang dibutuhkan sebagai aplikasi yang sedang berjalan. Yang ke-12 yaitu /user, berisi library, binary, dokumentasi, dan file lainnya hasil instalasi user. Nah, yang terakhir kita akan membahas kelebihan kekurangan Windows dan Linux. Yang pertama, kelebihan Windows, pengguna bisa menjalankan lebih dari satu aplikasi pada saat yang bersamaan. Pengguna bisa membuka lebih dari satu file dalam waktu yang bersamaan. Pengguna bisa sharing dari data aplikasi yang lain dengan mudah. Terdapat banyak aplikasi yang kompatibel dengan Windows dan banyak didukung oleh vendor hardware dan software. Kekurangan Windows sendiri yaitu menyebabkan ketergantungan penggunaan produk Microsoft, space hard disk yang dibutuhkan besar, sistem security yang lemah dan mudah dijebol oleh para hackers, membutuhkan memori fisik besar, dan membutuhkan kecepatan prosesor yang tinggi. Berikut kelebihan sistem operasi Linux. Yang pertama, Linux bisa berinteraksi dengan operating system lain dengan cara kompatibilitas file system, kompatibilitas network, dan emulasi atau simulasi operating system. Yang kedua, virtual memory membuat Linux mempunyai kemampuan untuk menjalankan program-program yang lebih dari seharusnya karena penggunaan swap memory. Yang ketiga, skalabilitas, artinya Linux bisa berjalan dari komputer 286 XT sampai dengan mesin Beowulf cluster dengan multiprosesor 16 buah. Yang keempat, stabilitas Linux sangat luar biasa stabil. Jika dikonfigurasi dengan benar, sistem Linux akan hidup terus-menerus hingga hardware-nya tidak memadai atau rusak. Yang kelima, didukung oleh ribuan programmer di seluruh dunia. Jadi kalau ditemukan bug, cepat untuk mendapatkan solusinya. Bahkan dalam hitungan jam kalau ditemukan bug, workaround sudah tersedia untuk di-download. Kekurangan Linux, operating system yang agak sulit untuk dipelajari, terutama bagi yang tidak mempunyai dasar komputer yang kuat. Aplikasi yang tersedia belum sebanyak Windows. Operating system yang tidak sepenuhnya GUI atau Graphical User Interface meskipun sudah menggunakan X-Windows seperti GNOME dan KDE. Nama-nama paket program antara distro satu dengan distro lainnya berbeda-beda, seperti paket YAS, TAR, GZ, RPM, KRPM, DEP, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya mengenai Windows dan Linux. Semoga bisa bermanfaat, dan jika saya ada kekurangan atau mungkin bahasanya berlibet, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.